Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Kesehatan Yarsi Mataram, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas A7. Kami akan berkolaborasi membuat tugas ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Rindu Rahmatillah MPD. Saya Muhammad Ilhami Putra. Saya Hajid Wahyu Hakiki. Saya Muhammad Arifin Ilham. Saya Damat Biki Najima. Dan saya Heru. Selamat menyaksikan video kami. Di sini saya akan menjelaskan peran pompa ion Na+ atau K+ dalam menjaga potensial membran sel. Pompa ion Na+ atau K+ atau pompa natrium kalium berperan dalam menjaga potensial membran sel dengan mengatur kadar ion natrium Na+ dan kalium atau K+ di seluruh membran sel. Pompa ini menjaga gradien konsentrasi ion Na+ dan K+ dengan cara memompa ion-ion tersebut melawan gradien konsentrasi. Pompa ini mempertahankan konsentrasi ion Na+ yang lebih tinggi di luar sel dan konsentrasi ion K+ yang lebih tinggi di dalam sel. Pompa ini menciptakan perbedaan potensial melintasi membran sehingga membran terpolarisasi. Permukaan bagian dalam membran sedikit negatif dibandingkan dengan permukaan luarnya. Pompa ion Na+ atau K+ disebut juga sebagai transport aktif primer karena membutuhkan energi dalam bentuk adenosine triphosphate atau ATP untuk memompa ion-ion melawan gradien konsentrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Newton dan penerapannya dalam memindahkan pasien. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis, hukum ini dapat dituliskan sebagai F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya yang diterapkan dalam Newton, M adalah massa benda dalam kilogram, dan A adalah percepatan dalam meter per detik kuadrat. Penerapan hukum 2 Newton dalam memindahkan pasien. Yang pertama, pengukuran massa pasien. Ketahui berat pasien untuk menentukan apa yang diperlukan agar dapat memindahkan dengan aman. Ini penting agar tim medis dapat mempersiapkan alat yang tepat seperti kursi roda atau tempat tidur. Yang kedua, penggunaan alat bantu. Dalam memindahkan pasien, penggunaan alat bantu seperti lift pasien atau kursi roda membantu mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat. Ini mengurangi risiko cedera bagi petugas. Yang ketiga, pengaturan percepatan. Dalam memindahkan pasien, percepatan harus dijaga agar tidak terlalu cepat untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan bagi pasien. Gerakan harus dilakukan dengan lembut dan terkendali. Yang keempat, kerja sama tim. Dalam banyak situasi, memindahkan pasien memerlukan kerjasama yang beberapa orang. Menggunakan hukum kedua Newton, membantu tim untuk menghitung gaya total yang diperlukan dan membagi tugas dengan efektif. Dengan memahami dan menerapkan hukum ini, tenaga medis dapat memindahkan pasien dengan baik dan efisien. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiperpolarisasi dalam sel saraf dan dampaknya. Hiperpolarisasi dalam sel saraf adalah peningkatan potensial membran di bawah potensial istirahat yang membuat sel saraf negatif dibandingkan dengan keadaan normal. Mekanisme terjadinya hiperpolarisasi melibatkan beberapa proses. Yang pertama, pembukaan saluran ion. Ketika sel saraf transtimulasi, saluran ion tertentu, terutama saluran kalium K+ terbuka. Ini memungkinkan ion K+ keluar dari sel, menyebabkan potensial membran menjadi lebih negatif. Yang kedua yaitu inhibisi neuron. Neuron transmitter menghambat
3B dapat mengikat reseptor di membran sel saraf, membuka saluran kalorid Cl- atau saluran kalium, masuknya Cl- ke dalam sel atau keluarnya K+ menyebabkan hiperpolarisasi. Dampak hiperpolarisasi: pengurangan kemampuan menembak. Hiperpolarisasi meningkatkan ambang batas untuk terjadinya potensial aksi sehingga neuron kurang sensitif terhadap rangsangan. Yang kedua, inhibisi fungsi neuron. Dengan mengurangi aktivitas neuron, hiperpolarisasi berperan dalam mengendalikan sinyal saraf yang penting untuk menjaga keseimbangan dalam jaringan saraf. Kesimpulan, hiperpolarisasi adalah mekanisme penting dalam pengaturan aktivitas neuron dan menjaga keseimbangan dalam sistem saraf. Sekian, bye. Saya akan menjelaskan pentingnya arus listrik dalam tubuh. Arus listrik dalam tubuh manusia memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti: yang pertama, sinyal listrik dalam neuron. Arus listrik dalam tubuh manusia terbentuk dari aliran ion yang masuk dan keluar dari membran sel saraf. Ion-ion tersebut mengalir menuruni gradien elektrokimianya yang tidak membutuhkan energi. Kedua, komunikasi antar sel. Arus listrik memungkinkan neuron untuk menyampaikan pesan antar sel. Ketiga, penyembuhan luka. Listrik berperan dalam penyembuhan luka. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana terapi stimulasi otot listrik atau EMS membantu dalam rehabilitasi pasien. Terapi stimulasi otot listrik, Electrical Muscle Stimulation atau EMS, dapat membantu rehabilitasi pasien dengan cara yang pertama, membantu pemulihan setelah cedera atau operasi, dan yang kedua mencegah penurunan otot atau atrofi, dan yang ketiga mempercepat penyembuhan, keempat meningkatkan kekuatan otot, kelima meningkatkan motor kontrol, dan yang kelima mengurangi spastisitas, keenam mengurangi rasa sakit, dan yang terakhir meningkatkan lingkup gerak sendi. Sekian video dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi